Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, mungkin kita pernah bertanya-tanya di dalam hati kita tentang mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita terlihat sudah berusaha semaksimal mungkin melakukan apapun yang ditunjukkan baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Kita sudah melaksanakan perintah Allah, ud'uni astajib lakum. Tapi ternyata doa-doa kita semua tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, kisah berikut ini mungkin bisa menjadi pelajaran dan ibrah bagi kita semua untuk memperbaiki mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dalam kitab Nashahihul Ibad pada makalah ke-26 diceritakan dari Syekh Al-Balkhi. Beliau menuturkan bahwa pada suatu ketika Ibrahim bin Adham sedang berjalan-jalan di pasar kota Basrah. Ketika sedang berjalan-jalan, Ibrahim bin Adham bertemu dengan orang-orang yang sedang berkumpul, kemudian mendatanginya dan mengerumuninya setelah melihat kedatangan beliau. Lalu mereka bertanya kepada Ibrahim bin Adham tentang firman Allah yang berbunyi, ud'uni astajib lakum, yang artinya, berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaanmu. Selanjutnya orang-orang itu berkata, wahai Ibrahim bin Adham, kami suka berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan. Kemudian mendengar perkataan mereka, Ibrahim bin Adham berkata, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kamu telah mati. Karenanya bagaimana Allah akan mengabulkan permintaan kalian? Wahai manusia, ketahuilah ada 10 perkara yang menyebabkan hati menjadi mati, yang mengakibatkan doa-doa kemudian tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja itu? Tanya mereka. Ibrahim bin Adham kemudian pun berkata, yang pertama, araftumullah wa lam ta'uddu haqqahu. Kamu mengenal Allah, akan tetapi kamu tidak melaksanakan hak-haknya. Kamu mengatakan Allah sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, sebagai khalqmu, akan tetapi kamu mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabmu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana doa-doamu akan dikabulkan? Kemudian yang kedua,
Qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kamu suka membaca kitab-kitab Allah, akan tetapi kamu tidak mau mengamalkannya. Kitab-kitab Allah hanya kau jadikan sebagai bacaan-bacaan penghias mulut saja, akan tetapi tidak satu pun dari isinya yang kemudian kamu amalkan. Itulah yang menyebabkan mengapa doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, idda'aitum adawata iblis wa atait. Kamu mengetahui bahwa iblis itu adalah musuhmu. Kamu mengatakan bahwa iblis itu adalah musuhmu. Akan tetapi dengan sukarela, dengan senang hati kamu mengikuti perintah-perintahnya. Kau menuruti keinginan-keinginannya, mulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Bagaimana kemudian Allah akan mengabulkan doa-doamu? Kata Ibrahim bin Adham. Kemudian yang keempat, idda'aitum hubbar rasul wa taraktum asarahu wa sunnatahu. Kamu menyatakan mencintai baginda Rasulullah, mencintai Nabi, akan tetapi kamu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diajarkan oleh beliau. Kamu meninggalkan jalan-jalan yang ditempuh oleh beliau. Kemudian kamu memilih jalan-jalan yang tidak sesuai dengan perintah beliau. Kamu lebih memilih untuk mengikuti keinginan-keinginan setan dan iblis. Bagaimana doa-doamu tidak? Bagaimana doa-doamu kemudian akan dikabulkan? Selanjutnya, idda'aitum hubbal jannah wa lam ta'malu biha. Kamu menyatakan cinta kepada surga, akan tetapi kamu tidak mau beramal amal-amalan yang bisa mengantarkanmu kepada surga. Lalu bagaimana doa-doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selanjutnya, idda'aitum khaufan nari walam tangtahu anituluk. Kamu mengatakan takut kepada api neraka, akan tetapi kamu tidak meninggalkan amalan-amalan, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang bisa menyeretmu dan menjerumuskanmu ke dalam jurang-jurang neraka. Yang selanjutnya, mengapa doa-doamu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Ibrahim bin Adham, idda'aitum annal maut haqqun walam tasta'iddu lahu. Kamu mengatakan, kamu mengakui takut dengan kematian, akan tetapi kamu tidak pernah mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal-bekal untuk menghadapi kematian itu. Bagaimana kemudian doa-doamu akan dikabulkan ketika hatimu sudah lalai? Yang selanjutnya, mengapa doa-doamu tidak dikabulkan? Alasannya adalah istaghaltum bi uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kamu selalu memperhatikan, kamu selalu meneliti dan mengoreksi dosa dan kesalahan serta keburukan orang lain. Akan tetapi kamu tidak pernah bercermin, tidak pernah mengoreksi kesalahan-kesalahan dirimu sendiri. Bagaimana kemudian hatimu tidak mati?
bagaimana kemudian doamu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jika hatimu dalam keadaan seperti itu? Selanjutnya, mengapa doa-doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah ta'kuluna rizqallah wa la tashkurunahu. Kamu dengan enaknya, dengan lezatnya, dengan nikmatnya memakan rezeki-rezeki Allah, akan tetapi kamu melalaikan, kamu tidak pernah mengingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan keadaan seperti itu? Doa-doamu akan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, kenapa doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Adalah dikarenakan tadfinuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kamu sering mengubur orang-orang mayit, mengantar keranda ke kubur, akan tetapi tidak sedikit pun kamu mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari mereka, bahwasannya setelah mereka pasti suatu saat adalah giliranmu untuk menyusul mereka. Bagaimana dengan keadaan yang seperti itu? Hatimu tidak akan menjadi mati dan doa-doamu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, di dalam kitab Arba'in Nawawi diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalullah illa tayyiban wa annallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu salihah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara ar-rajulu yutilu safar ash'asa a'baro yamuddu yadayhi ila sama, ya Rob, ya Rob, ya Rob, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu baik, itu zat yang baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana Dia memerintahkan para rasulnya dengan firman-Nya, wahai para rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal solehlah. Dan Dia juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuturkan bahwa ada seseorang laki-laki melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berseru, ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram.
dan kebutuhannya dipenuhi dari sesuatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana mungkin doanya akan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Amal Islami TV dimanapun Anda berada, berdasarkan makalah, kisah, dan hadis di atas, semoga kita bisa mengambil manfaat dan ibrahnya sebagai pegangan kita dalam memperbaiki ikhtiar kita, agar bagaimana doa-doa kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, keimanan, hidayah dan inayahnya, sehingga kita bisa berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam meniti kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita bisa selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.